Selamat siang Sobat Inspirasi dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan programnya UPB di channel YouTube UPB, apalagi kalau bukan kita UPB Selling for Inspiring. Tentunya ini adalah sebuah program yang menginspirasi. Kenapa? Karena kita UPB selalu menghadirkan narasumber yang hebat, orang-orang top yang ada di sini yang mampu menginspirasi kita semua. Ya, tentunya sudah ada di hadapan kita semua seorang guru. Nah, ini guru muda berasal dari tidak jauh, ini tetangga kampus, tepatnya dari SMA Negeri 1 Pejaguan. Inilah dia, Bapak Adnan Sarjana. Selamat siang Pak Adnan. Selamat siang. Iya, Pak Guru, sehat Pak Guru? Ini dipanggilnya apa ini? Biasanya sih kalau anak-anak manggilnya Pak M. Pak M. Pak M. Kenapa? Kayak gini mungkin biasa lah ya pada zaman masih muda ya. Oh, Dulu kan zamannya Facebook, pertama kali ada Facebook ya. Terus saya memberi nama Facebooknya karena masih muda ya. Kadang kan namanya nama alay gitu. Saya kasih nama Adnan berdimensi N ya. Tetapi karena ini masuk ke saya menjadi seorang pengajar ya, jangan jadi guru lah ya. Kalau guru kesannya terlalu sakral sekali. Masa Guru kan biasanya ada istilahnya dibukulan ditiru ya, jadi saya terlalu agak berat kalau dikatakan guru. Jadi mungkin lebih ke pengajar saja ya. Karena ini usia di sekolah, masa saya harus sealai pas saya masih muda, jadi ya, Pak N itu saja. Pak N. Jadi Pak N aja. Pak N saja. Tidak ada sajanya. Pak N. Oh, Pak N ya. Tidak ada sajanya. Jadi saya panggilnya Pak N. Iya. Oh, sekarang kabarnya gimana Pak N? Kabarnya ini Kabar Oh, sehat kan? ya. Alhamdulillah sehat, makanya bisa sampai sini, bisa ketemu sama jenengan ya gitu ya. Ya, saya dipanggilnya Pak Eko ya. Oh, Pak Eko. Iya. Masuk Pak Eko ya. Masuk Pak Eko. Cuma ya ada panggilan lain juga sih sebenarnya. Tapi sering masuk Pak. Masuk. Setiap hari masuk. Kecuali nggak masuk. Iya, biasanya kayak gitu memang. Saya selalu masuk kalau saya masuk, tapi kalau tidak masuk, saya nggak masuk. Ini Sobat Inspirasi dimanapun kalian berada. Inilah tadi kenalan singkat, namanya Pak Adnan, guru SMA Negeri 1 Pejaguan, tapi lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pak M. M. Iya, tidak ada sajanya. M, nggak ada sajanya ya. Terus kalau nama Al Khawarij dari mana itu? Al Khawarij sebenarnya sih ini ya. Saya kan kebetulan kuliahnya dulu di pendidikan matematika, jadi mempelajari matematika. Kalau nggak keliru ada tokoh sosok yang menemukan ilmu aljabar, namanya Al Khawarij. Oh, begitu. Mengagumi beliau kan? Mengagumi beliau lah intinya kayak gitu. Jadi mengagumi sosok beliau kayak gitu. Benar ya dipanggil pernah menggunakan istilah Al Khawarij ini gitu ya? Iya, ini kok Ya. tahu dari mana ya? Ya, ada Pak Erik dan teman-teman ini kan pinter-pinter. Ya. Ngajar di SMA Pejaguan, mata pelajaran dan matematika. Kebetulan secara SK matematika. 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 Tapi ngajar yang lain juga enggak? Sementara belum ngajar yang lain. Kalau dulu di sebelum saya di Pejaguan kan sebenarnya saya sudah pernah mengajar di tempat lain atau sekolah lain. Kalau di sekolah lain dulu pernah mengajar mata pelajaran seni budaya. Seni budaya. Nari. Bukan sih, lebih ke Nyanyi? Ya bukan. Oh, bukan. Atasnya apa kira-kira? Epilik. Bisa jadi. Jadi sebelum di SMA Pejaguan pernah ngajar di SMK swasta. Oh, SMK iya. Teknologi Informasi. Oh iya, benar pernah dengar. Gonggong kalau nggak ngomong Karanganyar. Sebenarnya memang aslinya kan utamanya gedungnya di Karanganyar, tapi karena pengen buka di Gombong juga, akhirnya punya dua gedung, tapi masih sama-sama satu
satu ruang sekolah lah intinya kayak gitu. Iya, saya ingat dulu ada siswa yang PKN di sini dari SMK TNI. Iya. Tahu siapa? Saya lupa namanya siapa lupa ya. Mungkin- Oke, lanjut ke ini ya. Sudah lama di Jagoan? Saya masuk ke Jagoan mulai ini maksudnya masuk mengajar Ya, mengajar, ya, Mengajar. bisa Pak. Kalau maksudnya ya sebenarnya dulu juga udah pernah masuk ya. Masa masuk kan kayak gitu kan. Bisanya sampai ke Jagoan gimana ceritanya? Ini maksudnya masuk mengajar atau masuk apa dulu? Iya, masuk jadi guru Oh, misalnya. masuk jadi guru. Dari SMK yang satu ke SMA Jagoan. Iya. Daftar atau gimana? Ya dulu kan kebetulan kan pada waktu itu ada informasi sampai ke saya kebetulan informasinya. Kalau tidak masuk ke saya mungkin ya saya tidak tahu ada informasi. Apa namanya dan kalau ada informasi kalau di sekolah itu membutuhkan guru matematika ya. Karena basic ijazah saya juga matematika ya kayaknya cocok gitu. Akhirnya saya mendaftar. Ya, Pak Adnan, kenapa matematik yang dipilih dulu waktu kuliah? Alasannya apa? Sebenarnya sih dulu pas awal masuk ada dua pilihan. Iya. Ada dua pilihan. Yang pertama itu sebenarnya pilihan pertama saya itu bukan matematika, tetapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau bahasa Indonesia kan biasanya ada terkait ya intinya public speakingnya lebih banyak lah. Oh. Ya pidato ya ada ya macam-macam lah puisi dan lain-lain kayak gitu. Saya kok mikir-mikir kalau public speaking saya itu masih kurang menguasai lah, jadi ya jangan di bahasa Indonesia lah. Mungkin di pilihan kedua saja matematika. Terus juga karena matematika itu sebenarnya juga dari SD sudah ya memang saya suka matematika ya. Meskipun banyak orang yang tidak begitu suka ya. Oh, ya, saya suka matematik ya. Karena lingkungan saya yang menarik gitu. Ya kan? Iya, bisa jadi. Kalau di sini berbiologi mungkin Saya suka saya biologi. biologi. Mungkin. Oh iya, bisa Saya jadi. yang menebak saja. Kan nggak selamanya tebakan saya itu selalu benar. Ya. Kadang benar, kadang tidak salah dia Pak. Berarti benar semua. Oke, lanjut. Ini di SMA Jagoan, selain ngajar matematik dan informasi menjadi seorang pembina. Lebih ke pembimbing, pembina. Oh, pembimbing. Iya. Pembimbing. Pembina kesannya terlalu ini ya. Kurang tinggi. Terlalu tinggi. Sama aja pembimbing. Ya, gimana? Senang pramuka juga? Sebenarnya sih basicnya kalau masalah senang atau tidak senangnya ya karena dulu di SMA juga saya ya kurang begitu suka sama pramuka, tapi bukan artinya saya anti pramuka, tidak, tetapi kurang begitu meminati pramuka. Tapi dari kesiswaan meminta atau menghendaki saya menjadi pembina pramuka ya saya laksanakan. Sedikit daun lah ya. Sedikit daun. Kalau masuk menjadi asisten kurikulum, Tahu juga ya. Ya itu juga karena ya memang benar. Saya jadi asisten kurikulum ya kayaknya sejak tahun kedua saya di situ sudah jadi asisten kurikulum. Ya karena ada perintah atasan, selama itu saya mampu ya udah ini ya saya laksanakan ya di mana ketika saya berjalan waktu, ketika ada hal-hal yang saya belum mampu menguasai ya saya akan konsultasikan atasan kayak gitu saja. oke, tepat. Ya, begitu sobat inspirasi sedikit ya, awalan yang luar biasa dari Pak N ini ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Enggak, jangan dulu, saya dulu ya. Ini masih banyak pertanyaan yang belum saya tanyakan. Lalu ya. Terinformasi juga ini dari tim kreatif kalau Pak N itu sangat dekat dengan siswinya. Dekat dengan Siswa-siswi. siswa-siswi Iya. ya. Tadi saya malah tidak siswi. Ada siswa ada siswi. Oh, gitu. Dengan kesannya gimana? Bisa dekat apa Pak N ini dengan siswa-siswinya?
Ya tergantung jaraknya. Oh, tergantung jaraknya. Kalau segini dekat dah. Segini ya sudah bisa dikatakan dekat. Kalau masalah dekat atau tidaknya mungkin ya bisa dikatakan dekat ya. Next saya sih prinsipnya kayak gini. Ketika seorang guru bisa membaur meskipun tetap ada batasan ya, atau istilahnya senang atau dekat dengan siswa kan setidaknya nanti ketika dalam kegiatan pembelajaran kan bisa istilahnya itu siswa tidak kaku lah, lebih enak menyampaikan materinya, lebih ketika mungkin kan saya aja dulu ketika jadi siswa ya maunya siswa kebetulan siswa ya terus ya ya kan kalau misalkan kita tidak dekat dengan guru atau guru tidak dekat dengan siswanya ya gitu ya pasti kan ada muncul rasa misalkan ya jane ketika guru menyampaikan saya itu sebenarnya masih belum mudeng ya, gitu. Tetapi karena ada kekakuan jadi mau tanya pun rasanya takut lah kayak gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dekat dengan siswa gitu kan, siswa itu mau lebih enak mengungkapkan ketika menemui kesulitan dan lain. Kalau memerlukan bantuan juga jadi lebih enak menyampaikannya. Seperti itu sih. Oke. Iya sama. Mungkin begitu juga dengan bapak ibu guru yang lain ya. Ada yang sengaja mendekati siswanya bukan dia masih ada batasan dengan tujuan agar kita mungkin lebih enak menyampaikan materi. Ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan di dalam kelas. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan di luar dari itu. Nah itu bisa membantu komunikasi sebenarnya antara guru dan siswa begitu. Sampai dekatnya sampai istrinya juga siswanya juga Pak. Katanya. Kalau istri saya memang dulu ya memang murid saya tapi bukan di sekolah ya sekarang sekolah yang dulu memang ya itu memang istri saya itu dulu siswa saya. Kami kan dengarnya itu kalau setelah lulus gitu ya pas lagi masih sekolah ya belum gitu. Iya dekatnya ada batasan pada kesalahan ya. Itu Mbak Eri ada kesempatan tuh ya mendekati dosennya. Oke, tepuk tangan dong Mbak. Oh iya Pak En. Pak En ini kan menjadi narasumber di sini ya. Tentunya anak ada banyak informasi yang masuk ke tim kreatif dari siswa-siswi dan juga saya dengar Pak En ini pernah mendapatkan nilai tertinggi saat mendaftar di P3K kemarin sejawa Tengah. Oh, tahu ya itu. Informasi itu ya padahal saya hanya cerita malah sebenarnya teman-teman itu yang tahu. Saya tahu dari teman-teman. Berarti luar biasa ya ini. Hanya mungkin keberuntungan belum berpihak gitu ya. Tapi ceritakan gimana bisa usahanya ataupun mungkin seperti apa sih kok bisa menjadi yang terbaik se-Jawa Tengah? Sebenarnya kan kayak gini ya. Kemarin kan di SMA Pejaban kebetulan kan formasi untuk P3K itu rumah-rumahnya yang satu terus di situ kan GTT-nya ada 3, rumah-rumahnya ada 3, di mana salah satunya itu guru tersebut itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Kebetulan kan saya belum punya sertifikat pendidik, di mana yang memiliki sertifikat pendidik itu dalam seleksi tersebut mendapatkan istilahnya nilai afirmasi lah gitu, nilai afirmasi, nilai poin sempurna gitu ya. Karena saya sudah tahu itu ya, sudah tahu ternyata teman saya ada yang sudah mendapatkan nilai afirmasi segitu, nilai poin sempurna ya. Saya jadi semakin terpacu pokoknya sebisa mungkin ya saya juga harus bisa mendapatkan nilai poin tertinggi tanpa harus ada bantuan seperti itu. Dan ternyata berhasil ya.
berhasil meskipun belum sempurna. Ya, apa-apa. Intinya kan sudah mencapai target yang ditentukan sendiri. Ya, ini luar biasa. Tepuk tangan. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu dicontoh. Ya, ini yang menjadi teladan buat siswa-siswi, terutama di SMA Jagoan ini ya. Ditiru ini semangatnya Pak En, walaupun mungkin sudah melihat wah di situ saingannya berat, tapi tidak berputus asa di situ. Terus ada upaya bagaimana menunjukkan yang terbaik. Ya. Dan pastinya ini masalah keberuntungan saja, suatu saat akan ada kesuksesan yang lebih besar lagi yang akan menghampiri Pak Guru ini. Oke, kita doa. Amin ya Pak Guru ya. Oh ya, kita juga punya sesuatu kado buat Pak Guru di sini. Ya, Padahal saya ulang tahun. Tidak ulang tahun. Ya. Ini sesuatu yang mungkin dari tim kreatif mungkin bisa dibantu Mbak Eri ditampilkan di sini ya. Klik. Nah, ini kita dapat dari teman-teman. Kalau di SMA Negeri Jawa itu menurut saya makanan. Menurut saya di kategori itu makanan. Makanan. Baik, ini alumni tadi. Alumni. Beliau tuh asli humoris dan juga semua materi yang beliau sampaikan itu sangat beredukasi. Beliau selain guru matematika, juga beliau sangat passionate dengan siswa. Apalagi kalau bahas tentang percintaan itu sudah oke lah. Karena orangnya humoris, penyampaian materinya mudah diterima dan dapat dimengerti. Buat makanan, tetap jadi makanan yang kita kenal dan jokesnya mohon ditambahkan Pak. Kita bosan untuk pakai jokes itu terus. Tetap jadi guru matematika di era perguruan tinggi kimia ya. Kita tahu. Saya ini humble dan kasih sekali. Oke, itu doakan ya. Mungkin kenal ya. Kenal mereka. Yang itu kayaknya alumni. Iya, satu itu mahasiswa di sini Ini kan kalau salah alumni. di sini. Iya, namanya Mbak siapa coba? Ya, namanya guru kan banyak nama yang terkenal di sini. Tapi ingat face-nya. Tapi ya itu alumni tahun 2020 lah kayaknya. Semester berapa sekarang itu Mbak? 6. Semester 6. Mbak Eli ya, Mbak Eli namanya. Ya di sini kebetulan Mbak Eli itu siswa magang. Ya seperti mereka, mahasiswa magang. Jadi di sini ada Mas Anung, Mas Minoto, dulu ada Mbak Eri, ya. Ini juga magang. Magang jadi kuliahnya di sini. Makanya juga di sini. Makanya di sini kalau jadwal kuliah yang mereka kuliah, kalau nggak kuliah mereka itu bantu pekerjaan dosen atau karyawan yang ada di sini. Iya, pastos bisa ya. Kalau dosennya gajian mereka gajian, dosennya dapat makan siang mereka dapat makan siang, dosennya dapat bonus mereka dapat bonus. Gitu asik. Ya, jadi enak. Makanya mereka kuliah dosennya kuliah ajar. Iya. Ya Oma tadi sama-sama dosen ini mahasiswanya kuliah berarti dosennya Iya ngajar. Iya betul. Berarti tidak semuanya seragam ya. Enggak, kalau sebenarnya seragam nanti enggak ada bedanya dong antara mahasiswa sama. Iya. Ini malah saya diwawancara ini gimana bro? Oke, itu tadi ya saya tangkap sedikit dari kata Mas yang cowok tadi. Ini Pak Guru kalau bahas masalah percintaan itu kayak gini katanya. Sebenarnya juga ya tidak mungkin aslinya kayak gini, cuma kan kayak gini. Ya yang enggak juga sih mungkin karena kadang kan karena saking dekatnya dengan siswa itu kadang kan ada siswa cerita tentang masalah percintaannya mungkin kan ya jadi ya istilahnya bisa menyelesaikan sih tidak hanya memberikan solusi saja gitu terkait yang mungkin itu hanya karena saja Kalau ada siswa yang curhat gitu terus dibantu diberikan solusi. diberikan solusi Pak. Jadi multi talent ya Pak Guru ya.
Jadi gini ya sobat inspirasi, selain Pak Guru ngajar matematik, terus juga pembina atau pembimbing pramuka, juga menjadi asisten kurikulum. Terus semangatnya juga luar biasa sampai mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Tengah kemarin di tes P3K. Terus juga menjadi konsultan percintaan siswa-siswa. Oke, tepuk tangan. Oke, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, cerita yang menarik dari Pak N tadi ya, banyak talent ternyata dari beliau yang multi talent sekali, sampai ke masalah percintaan pun bisa membantu solusinya. Dan kita harus tahu lagi nih sebenarnya hobi dari Pak N ini apa sih Pak N? YouTuber YouTuber atau YouTuber? nonton, bukan konten kreator. Oh, berarti kalau nonton itu nontonnya paling senang nonton apa? ya, Konten apa? biasanya Mungkin dekat lagi Pak. Nah, ya karena saya harus mencari banyak jokes ketika mau ngajar, ya paling sering nonton ya tentang komedi-komedi, stand up komedi lah gitu ya. Masalahnya kan ya itu kan tadi ada yang menyampaikan jokesnya jangan gitu-gitu tok kayak gitu kan. Jadi ya saya harus cari terus gitu ya. Lain ya. Guru juga harus kreatif gitu ya. Iya, harus kreatif ya. Apalagi harus nyari banyak jok, biar joknya jangan gitu terus ya. Padahal jok motor saya ya satu. Tantangan terberat apa sih Pak Guru jadi guru? Tantangan terberatnya apa sih ya? Wong saya menjalani ya Enjoy saja ya. Jadi ya sepertinya sih tidak begitu ada tantangan yang terlalu berat lah ya. Yang penting kita jalaninya dengan hati saja. Ya, berarti tantangannya tadi ya mencari jokes ya. Mencari jokesnya itu ya benar, mencari jokesnya itu. Oke, terus mungkin punya kesan yang tidak terlupakan selama menjadi guru. Apa itu? Entah itu boleh kesan yang bahagia atau yang romantis atau yang menyedihkan. Kalau yang berkesan di saya itu pas awal saya masuk di SMA Keseluruhan. Waktu itu kan kebetulan saya belum menjadi pembina. Hanya baru sebagai guru tamu pada saat kegiatan perkemahan di luar gitu kan. Kebetulan karena waktu itu waktu malam kalau guru tamu dan lain-lain kan biasanya campnya atau tempatnya itu kan di aula lah, semacam aula atau bangunan yang di situ itu biasanya dijadikan satu sama UKS ya. Iya. Nah kebetulan kan waktu itu saya ngobrol dengan salah satu siswa yang sakit lah, istilahnya yang sakit ya itu. Saya ngobrol terus ada dewan kerja menghampiri karena mungkin dia itu tidak tahu itu saya itu siapa ya. Kebetulan kan waktu itu saya pakai baju pramuka dan saya masih pantas. Saya merasa masih pantas. Saya ini siswa. Nganggapnya itu saya siswa gitu ya kan. Terus akhirnya dewan itu datang ke saya, terus saya dimarahi. Yang masih saya ingat waktu itu, Dek tidur dek, sudah malam kayak gitu. Ya sudah ya saya manut. Ya Pak, saya tidur. Ya udah saya tidur kayak gitu. Ikut tidur sama anak yang tadi saya ajak ngobrol. Terus saya berjalannya waktu, ternyata dia itu baru nyadar kalau ternyata itu saya itu guru gitu, bukan murid. Jadi minta maaf kemarin saya sudah dimarahi gitu. Oke. Itu paling cerita yang masih saya ingat sampai sekarang kayak gitu. Dan kebetulan juga anaknya kalau ketemu sama saya ya agak gimana gitu. Tapi kan setelah itu akhirnya malah jadi dekat sama anaknya gitu, sama dewan kerjanya kebetulan. Tuh, siswa saya berjagoan, hati-hati ya. Walaupun beliau masih muda, guru ya, jangan sembarangan dade. Jangan karena nggak tahu. Oh, Karena belum tahu. Sekarang harus tahu ini setelah masuk kalau udah 4 tahun berjagoan dan ketambah nanti masuk di channelnya Putra Baksa, nanti ini tersebar ke semua siswa dan harus tahu
dan juga besok di-share kalau ada siswa baru, di-share Pak, ini dari guru Pak, gitu. Videonya di-share. Jangan lupa like, share, dan comment. Subscribe ya. Oke, Oke, itu jadi ya pengalaman unik menjadi guru. Dan kan gini Pak Ana, matematika sebagian orang menganggapnya itu susah. Sebagian ya. Ya, sebagian siswa-siswa kecil atau sebagian besar? ya mungkin malah sebagian besar. Oh gitu. Berarti saya termasuk sebagian yang kecil ya. 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 Tipsnya cara mentransfer ilmu matematik yang sebagian orang menganggap itu susah ke siswa biar itu mudah dipahami gimana? Ada tips khusus nggak dari Pak N? Gitu? Kalau tips kan sebenarnya sekarang jarang dipakai Mas. pakai itu ya. Iya. Nah, Tips Mas, tahu tips kan? tahu tips recorder. Iya. Ya, maksudnya trik-triknya gitu lah trik-triknya. Ya. Next saya sih prinsipnya membuat siswa senang dulu sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Itu dulu biasanya. Biasanya kan kalau suasana hati pikiran sudah senang kan biasanya menerima sesuatu yang disampaikan sama gurunya kan lebih mudah diterima. Okay. Terus sama yang kedua mungkin bahasa penyampaiannya itu bahasanya mudah diterima oleh siswa. Lebih ke seperti itu sih saya kayak gitu terkait agar siswa lebih gampang menerima materi yang disampaikan oleh saya kayak gitu. Ya intinya pembelajaran dibuat menyenangkan sih, saya. Oke. Intinya seperti itu. Ya, tak kenal maka tak sayang, harus kenal dulu, harus disenangkan dulu, baru kita masuki didoktrin dengan mata pelajaran itu ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau sayang biasanya ditinggalkan setelah itu. Seperti itu. Mbak Eri itu ya. Oh, yang mana sih yang itu? Ini benar ya yang itu yang baju hitam itu kalau udah sayang terus ditinggalkan. Kadang loh, kadang. Kalau kadang itu 2 kali Mas. Kadang-kadang. Iya kadang. Kalau sekali kan baru kadang kok. Kalau kadang 2 kali. Mbak Eri itu 2 kali. Oke, sobat inspirasi dimanapun berada. Ya lumayan cair gitu ya ngobrol tentang Pak N ini karena beliau juga humor. Pantas kalau beliau itu disenangi. Saya malah Beku. Iya, obrolannya cair. Gini ya, jadi pantas saja kalau siswa SMA Pejagoan ini senang dengan beliau, dengan metode pembelajaran. Mungkin tidak senang dengan beliau, tetapi senang dengan metode pembelajaran. Jangan kebanyakan yang senang sama saya. Iya. Masalahnya juga ada hati yang saya jaga. Sejuta pada semua orang Pak, tapi hatinya jangan. Iya, hatinya satu truk Pak. Jangan dikasih ke orang lain. Cuma buat undangan aja. Iya, hari ini kan ada saya. Iya, jadi buat undangan aja. Iya, buat saya. Jangan dikasih ke orang lain. Ke yang lain, istri saya juga punya hati sendiri. Betul sekali. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Adnan dong. Mungkin bisa menyampaikan pesan Pak ke siswa SMA Pejagoan. Ya, jangan mau menyampaikan sebuah pesan kepada siswa-siswa SMA Negeri Pejagoan. Ini yang serius apa bercanda? Serius. Ting. Ya, silakan. Nasihat ke atau apa ke begitu. Saya terlalu muda ini nasihat. Ya kan siswanya lebih muda. Iya, saya tapi kan masih ada. Ya, Bapak yuk kita tunggu pesan-pesan dari Pak Adnan. Semoga Pak. Iya, pesannya untuk siswa ya. Mungkin dekat lagi dengan mic. Nah, Apa? Istilahnya kayak gini. Sekarang kan siswa lebih banyak terkontaminasi sama gadget ya mungkin ya. Sebenarnya sih potensi siswa itu sudah bagus, tetapi karena banyak terkontaminasi sama gadget ya, jadi akhirnya ketika dalam belajar itu akhirnya kan banyak gangguan seperti itu.
Saya sih lebih berharap kalian bisa menggunakan gadget secara positif, ya, digunakan secara positif, digunakan seperlunya. Alangkah lebih baiknya juga digunakan untuk mencari sumber informasi di mana informasi tersebut itu menunjang pembelajaran seperti itu. Oke, ya. Ya boleh menggunakan gadget mungkin untuk hal-hal lain misalnya media sosial, terus mungkin game online, tetapi Jangan harus bisa menata waktunya. Iya, tetap ya, jangan lupakan kalau gadget itu bisa untuk menambah wawasan, bisa dengan melihat mungkin ya YouTube yang bermanfaat ataupun berita-berita yang menunjang pembelajaran. Begitu Pak Guru? Iya. Intinya kontrol penggunaan gadget. Terima kasih Pak Guru. Oke, Pak Guru rasanya kalau di sini ya di podcast UPB itu harus ada tantangan ini Pak. Kalau nggak ada tantangan, namanya bukan di ITOP UPB. Jadi hari ini Harus ada tantangan. harus ada. Saya mau memberikan tantangan kepada Pak Guru. Tantangannya nggak ada. Tantangannya lagi berangkat. Tantangan. Ada tantangan ya ada tantangan. Tantangannya nggak kelihatan di bawah. Ya, kabarnya di atas. Dia di atas ya tantangan. Saya dengar tadi apa? Tantangin bukan tantangan. Oke. Jadi ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya cepat. Tinggal pilih nanti yang mana. Lalu sebutkan alasannya. Kalau menentukan alasan, kenapa nggak diberi pilihan saja sih? Iya, ini ada dua pilihan. Ya. Pilihannya ini apa itu. Terus nanti kenapa milih ini atau kenapa menolak itu. Ya. Yang pertama, milih naik gunung atau pantai. Lebih ke naik gunung sih. Alasannya. Saya lebih suka ke pemandangan daerah gunung sih. Kalau ke pantai kan mungkin lebih panas apa ya? Lebih kurang banyak hijaunya kalau saya. Oh, betul. Lebih suka naik gunung. Kalau di pantai saya itu banyak pasir sama air pantai. Oke, ya. Yang kedua, masalah makanan ini Pak. Pilih mie ayam atau bakso. Iya, saya tim mie ayam. Saya tim mie ayam. Paling senang mie ayam mana? Ini boleh menyebutkan itu tempat? Boleh nggak apa-apa. Pak Mansur ya? Pak Mansur, terus yang mana ya. Taman Kota atau mungkin yang daerah Polres Selatan itu. Oh, masih sederhana. Ya, panggil. Iya, panggil itu juga. Saya juga pencinta mie ayam. Mie ayam daripada mie bakso. Ya, siapa tuh banyak cerita mie ayam. Saya yang terakhir. Kita sama mereka. Kan bisa kan? Yang terakhir siapa? Ini mereka tak Mereka yang ya, terakhir. mereka yang aktif kita. Bukan saya kan? Enggak, memang cuma lihat aktif. Oke, lanjut tak dulu. Milih berpantun atau bernyanyi? Saya lebih ke berpantun. Praktek kan? Aduh. Ayo, berpantun kan? Apa ya? Ayo. Agak males deh. Nah, iya. Penting nyanyi. Lagi nyari jawaban. Mending nyanyi. Mending nyanyi. Nanti saya cari. Masalahnya ini sih suara saya tidak begitu bagus. Ya apa? Enggak apa. Kita nyanyi suaranya nggak Nah, bagus. yang sumber ini. Bagus. Kalau Ya, ada pantun, cepat pantun. Kok ini ya ngadat ya ini saya ya tiba-tiba ngadat ketika itu pantun. Ya udahlah penyanyi aja lah. Oke, nyanyi apa nih? Oh, berarti Pak, pertanyaannya Yang berarti. lagi ini. Oke. Harus full satu lagu atau tidak kan? Full album. Album. Kalau satu album ya. Sambil ini nunggu buka nggak apa-apa. Gimana mas? Asik.
Oh siap. Sendirian saya. Jangan dulu. Sampai selesai. Sambal belas rawon. Yeay. Jelas ku butuh hatimu, Ya, mereka lagi. Cukup lah. Nanti setelah fullnya nanti setelah ini ya, off the record. Oke, tepuk tangan. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Adnan. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya bukan ke ya lebih mungkin ke siswa-siswinya Pak Adnan ya. Tapi harus dijawab oleh Pak Adnan. Karena Pak Adnan kan di sini sebagai guru, kalau di sekolah guru adalah public figure ya, yang harus digugur dari itu. Nah, tentunya nasihat-nasihat itu juga didengar oleh siswa. Menurut Pak Adnan, mending itu kuliah atau bekerja? Kuliah Atau bekerja? mungkin lebih ke next saya sih lebih ke personal dari siswanya itu saja sih gitu. Kalau misalkan kalau mau kuliah ya silakan ya itu. Tapi kalau untuk mau kerja ya silakan kerja di sana. Next saya sih dua-duanya sama saja itu. Tidak berat ke harus kuliah atau harus bekerja. Next saya loh ya. Seperti itu. Ya. Terus kalau ada siswa yang tanya, Pak saya harus kuliah atau kerja ya Pak? Ya mesti saya tetap harus tanya dulu background orang tua bagaimana, maksudnya bukan istilahnya support dari orang tua itu bagaimana. Kalau misalkan orang tua mengharapkan anaknya kuliah, anaknya pengen kuliah, ya oke, dilanjutkan. Tetapi mungkin ketika misalkan ada siswanya para kuliah, orang tuanya itu kurang begitu mendukung dalam hal perkuliahan, ya bisa nanti setidaknya bisa memberikan sebuah solusi. Kalau misalnya kamu tetap ke mau kuliah, ya harus ada komunikasi yang lebih bagus terhadap orang tua. Oke. Tapi intinya kalau ada minat harus bisa tetap di arahkannya. Dan tentunya ini sobat inspirasi, sebenarnya di perguruan tinggi itu banyak beasiswa Pak yang bisa menjembatani ya. Kalau misalnya ada yang masalah ekonomi,
latar belakang yang kurang beruntung begitu ya. Biasanya cuma sekali di Putra Bangsa pun ada Pak ini Pak. Ya, Putra Bangsa ada beasiswa yang kuliahnya gratis dari pendaftaran sampai lulus ya bayar. KIP ya, KIP kuliah. Juga ada yang dari yayasan ada, ya kemarin juga ada. Hafid, Hafidok juga itu. Ada juga yang mungkin maaf kondisinya yatim atau piatu juga ada. Terus ada juga beasiswa yang dari prestasi yang mungkin kayak pelupak atlet, di atlet punya prestasi, terus mungkin akademiknya bagus, atau mungkin beasiswa kalau Demokrat dulu ada PPA, tapi sekarang sudah diganti dihapus itu. Nah, PPA sudah dialihkan ke KIP, KIP-nya Kota Ditambah dan juga ada beasiswa UKT. Itu yang dari pemerintah. Dan kami Putra Bangsa menyalurkan itu semua, ya. Jadi tidak ada halangan untuk adik-adik yang ada di rumah, ya. Kalau ingin kuliah tapi terus ada kendala, jangan lihat kendala, tetapi carilah solusinya. Ya. Ada beasiswa di sini dan yang mau bekerja jangan hanya sampai di situ, bekerja pun bisa sambil kuliah. Jadi Putra Bangsa sudah ada yang melakoni, ya. Melakukannya apa ini? Menjalankan ada kelas pagi kerja, sorenya kuliah. Karena di sini ada kelas malam Pak Guru. Ya, kelas malam masuk jam 4 sampai jam 9, jam setengah 9. Intinya harus tetap mencari ilmu. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh atau menginspirasi buat Pak Guru? Ini dalam hal pekerjaan atau Semuanya. Kalau dalam hal pekerjaan saya sebagai guru matematika, sosok yang paling menginspirasi itu dulu itu ada guru matematika SMP saya, namanya Pak Edi Susyadidono. Itu dulu beliau yang menjadi yang menginspirasi saya agar saya bisa menjadi guru matematika. Ya rawat pembawaan beliau dalam menyampaikan materi seperti itu. Jadi saya terinspirasi untuk menjadi Pak Edi. Pak Edi siapa tadi? Pak Edi Susyadidono. Guru SMP mana? Sekarang kalau nggak keliru informasinya sudah jadi kepala sekolah di SMA di satu Gunung kalau nggak keliru. Oh, nggak keliru. Terus kalau sosok yang menginspirasi secara kehidupan, Ini jelas orang tua saya, Orang tua, ibu, terutama ya, karena dari sosok beliau itu kebetulan kan beliau sudah jadi single sekarang ya. Iya. Sejak saya SMA lah ya. Kebetulan kan pas kelas 3 SMA ayah saya meninggal, terus ibu saya tetap ya intinya waktu itu pas meninggalnya kan kebetulan kan masa-masa saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu itu saya sempat ngobrol sama ibu saya, Bu, kalau misalkan saya melanjutkan perguruan tinggi bagaimana, atau saya harus bekerja dulu terus baru melanjutkan perkuliahan gitu. Jawaban ibu saya waktu itu ya, sekarang kebetulan kamu sudah mendaftar tes ya, kebetulan ada yang namanya SPMB apa ya Pak? Seleksi pembimbingan mahasiswa itu. Wong kamu sudah daftar ya, silakan kamu berangkat dulu menjajal tes dulu. Perkara nanti diterima dan ada uang nanti yang melanjutkan. Tapi kalau misalkan diterima tapi belum ada uang ya kamu kerja dulu. Ya pokoknya intinya ibu saya itu selalu mengajarkan ya kerja keras, intinya jangan mudah menyerah. Apalagi kan background saya kan mungkin bukan dari orang tua saya, bukan dari lulusan pendidikan yang tinggi ya. Ayah saya hanya SD, ibu saya juga SD. Tetap pokoknya selalu menyemangati saya untuk ya tetap silakan semangat menyerahkan ke pendidikan yang lebih tinggi sebisa kamu. Oke, ya itu sebuah inspirasi, ya, penjelasan dari Pak N, ya.
Jadi ada Pak gurunya Pak Hen tadi di SMP yang menginspirasi beliau menjadi guru, tetapi di kehidupan ini tentunya ada seorang orang tua, yaitu ada seorang ibu yang selalu memberikan motivasi semangat kepada anak-anak. Oke, mungkin itu sobat inspirasi. Semoga perbincangan hari ini dengan Pak Guru, Pak Mantan, guru dari SMA Negeri 1 Teguan, bisa menginspirasi kita semua dalam berbagai aspek. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Sekian, dan kita bersama-sama nih Pak. Itu UPB, setting for inspire.